Halo Connectizen, kita sekarang ada di Jalan Ambengan nomor 85 Surabaya. Kita ada di kantor interaktif ya. Di kantornya siapa nih Pak Marvin? Kantornya interaktif nih. Kita mau ketemu siapa nih Pak Sandi? Nah, kita akan ketemu orang nomor 1 di sini, yaitu CEO dari Interaktif Group, yaitu Bapak Alex Surya Raharjo. Oke, kita masuk ya. Kita mau belajar dari beliau. Oke, let's go. Oke, Connectizen, kembali lagi bersama kita di Connect Media Visit. Nah, hari ini kita berada di sesi 2 bersama dengan Pak Alex. Pak Alex, CEO dari Interaktif Group. Ya, oke. Selamat siang, Connectizen. Oke, terima kasih Connectizen ya. Ini antusias dari beliau. Jadi yang pasti Pak Marvin, kita tahu ya bahwa sekarang industri digital berkembang pesat ya. Betul. Ya, dan banyak pengusaha ini sudah mulai shifting perusahaan mereka bagaimana menerapkan digitalisasi di bisnis mereka. Nah, kita kepingin dengar langsung nih Connectizen ya, dari seorang pakar yang sudah bergerak di bidang IT teknologi selama 20 tahun lebih ya. Beliau artinya sudah lama sekali, klien-klien juga beliau sudah pasti trusted dengan interaktif. Apa pandangan seorang Alex Surya Raharjo ya terhadap tren digital, khususnya para pebisnis yang harus sekarang ini mungkin terlambat, tidak ada kata terlambat kalau mau mulai berubah ya Pak Alex ya. Kira-kira seperti apa Pak Alex pandangan Bapak untuk ke depan Pak? Pandangan saya mengenai IT, dunia IT, ekspektasi terhadap IT ke depan, terutama dalam hal bisnis gitu kan ya. Betul. Jadi memang secara tidak langsung pandemi ini membuat semua pebisnis itu harus akselerasi. Implementasi IT di perusahaan mereka mengalami percepatan yang harusnya 6 tahun ke depan sekarang dikompres dalam kurun waktu 1,5 tahun, 2 tahun sudah harus implementasi gitu kan. Harus speednya 3-4 kali lebih cepat. 3-4 kali lebih cepat, betul sekali. Oke. Nah di sana itu saya banyak mendapati pertanyaan-pertanyaan mereka yang baru implementasi, yang baru mengintegrasikan. Pertanyaan mereka, Pak, nanti apakah softwarenya interaktif ini itu bisa memberikan rekomendasi kepada saya sebagai seorang owner bahwa nanti sebaiknya ke depan itu tuh promosinya seperti ini, kalau mungkin nyetok barang itu tuh barang yang apa, bisnis intelijennya itu apa, bisnis intelijennya itu ya, ada seperti itu, decision making ya, betul itu seperti itu kan ya Pak Alex pastinya ya? Betul sekali. Jadi mereka itu berharap yang namanya software itu bukan hanya sekedar tempat untuk input data, ngelihat laporan, tapi ekspektasinya sudah lebih di atasnya itu. Betul sekali. Jadi mereka berharap sudah ada artificial intelligence-nya, ada machine learning-nya, ada data analitiknya, lebih ke arah sana. Jadi saya melihat bahwa kebutuhan ke depan, kebutuhan beberapa tahun lagi ke depan itu mulai dari software itu bukan hanya sekali lagi memberikan laporan-laporan yang umum, yang biasa, yang semua software-software lain juga bisa kasih, tetapi yang diharapkan adalah software-software yang juga sudah mengimplementasikan ada AI-nya di sana, ada data analitiknya di sana. Jadi big datanya kelihatannya ada, semua data terinput, tapi apakah ada data analitiknya? Ada rekomendasi, ada saran apa yang harus dilakukan sehingga decision making dari seorang owner itu betul-betul semakin tajam berbasis data.
Itu kedepannya seperti itu Pak San. Jadi software itu tidak hanya untuk laporan semata ya Pak, Betul sekali. tapi juga bisa memberikan masukan kepada business owner supaya apa strategi ke depan yang harus diambil. Betul sekali. Dan kebanyakan biasanya itu diserahkan ke konsultan, yang mungkin konsultannya harus pelajari data itu lagi. Tapi dengan teknologi AI, otomatis itu akan mendapat informasi lebih cepat ya. Iya, betul sekali. Oke, jadi real time langsung hari ini dapat. Betul. Langsung bisa memutuskan. Betul. Untuk bisnis. Oke. Dan prediksi Pak Alex itu tidak lama lagi ya Pak ya, industri-industri perusahaan-perusahaan harus menerapkan AI dalam sistem software mereka ya? Betul sekali. Jadi kalau beberapa tahun yang lalu itu mungkin kita nggak pernah dengar yang namanya ada jabatan data scientist, data analitik gitu kan? Yang ada cuma marketing manager. Nah, seperti itu. Jadi kurang lebih 1 tahun terakhir ini sudah ada keluar jabatan-jabatan seperti data scientist, data analitik, kemudian big data ini ada yang ngelola, ada yang analisa. Dan hal ini saya prediksi ke depan itu pasti akan lebih booming lagi, sehingga software itu betul-betul dapat menjadi solusi karena software bisa mengeluarkan output yang membantu owner dan manajemen untuk membuat strategi-strategi yang lebih tajam, lebih sesuai dengan goal dari perusahaan seperti itu. Nah, bayangkan kalau bisnis apalagi connectivity yang masih manual ya, pakai Excel, input laporan manual, apalagi pakai software aja, kalau software yang nggak ada AI-nya itu ke depan sudah ditinggalkan, apalagi masih pakai manual. Nah ini kira-kira kita tahu bersama bahwa ini bukan waktu yang lama lagi, tetapi waktu yang sudah menjelang dekat dan kita harus segera beralih ke teknologi. Mungkin satu pertanyaan ini kan kalau misalnya kita ngomong ke industri pasti lihat antara cost. Biasanya kan kalau pengusaha pasti lihat cost. Ini ke depan memang AI akan maju, kemudian digital semakin maju. Karena pengusaha pasti agak teriak, ini costnya besar nggak? Iya, investasi awal ya. Ini investasi awal. Biasanya untuk menjaga hal itu kira-kira hal-hal seperti apa? Atau mungkin dari pandangan Pak Alex, apakah memang costnya ini semakin lama akan semakin lebih affordable? Ya, betul sekali Pak. Dipandang mahal ya Pak Martin. Dipandang mahal gitu ya. Ya, betul sekali yang seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Marvin, Pak Sandi juga bahwa mindset begitu banyak orang itu mereka berpikir bahwa yang namanya implementasi IT, yang namanya beli software, bahasa umumnya kan seperti gitu ya. Itu bayangannya sudah juta, puluhan juta, ratusan MM-an gitu kan. Tetapi kita tahu bahwa saat ini adalah saat di mana kita masuk Industrial Revolution 4.0, yang namanya memori, kapasitas itu tambah lama tambah murah. Yang namanya kecepatan koneksi internet sekarang sudah masuk ke dunia 5G. Betul seperti itu ya, connectivity. Segala sesuatu menjadi semakin cepat dan semakin murah, sehingga bahkan di interaktif sendiri hanya untuk implementasi software itu hanya dimulai dengan Rp3.300 per hari saja. Itu sudah bisa implementasi software dan sudah bisa dapat laporan untuk owner. Iya. Sebenarnya Pak, ini saya tidak salah dengar Pak, Rp3.300 per hari. Saya nggak salah dengar ya Pak? Betul sekali Pak Sandi. Iya. Connectivity ini lebih murah dari makan siang kita ya. Jadi kalau kita makan siangnya udah jauh lebih di atas itu. Iya. Ini bisa dijelaskan Pak, di interaktif bisa seperti itu. Apa yang menyebabkan Pak? Karena kita kan juga sudah mengimplementasikan cloud, ya kan, cloud server, sehingga yang namanya storage berbasis cloud ini sudah bisa diakses oleh banyak orang, diakses dari mana saja dan kapan saja, dan kita juga bagaimana caranya supaya yang namanya pebisnis di masa pandemi, kita punya misi itu membantu mereka gimana caranya supaya usaha mereka bisa pulih, usaha kita semua bisa bangkit, connectivity, tanpa harus keluar dana yang besar. Jadi kita berusaha memikirkan bahkan sampai yang namanya bisnis ini nih kita bisa tanpa PC, kemudian juga otomatis juga ada begitu banyak hal-hal yang bisa diefisiensikan. Jika hanya dengan dana Rp3.300 per hari
kita sebagai pebisnis sudah bisa implementasi, bahkan bisa dapat report yang berbasis AI juga seperti itu. Jadi pandangan lama bahwa beli software itu mahal, IT itu mahal ya. Ya tergantung kita belinya seperti apa dan di mana, Pak Netizen. Tetapi kalau Pak Alex dari Interaktif bisa menekan harga karena dengan sistem cloud yang tentunya lebih hemat dan secara investasi ini enggak sangat worth it sekali ya Pak Martin ya. Dari lebih murah dari makan siang kita. Iya. Iya, very affordable. Oke, Pak Netizen, nah kita sudah berbincang-bincang dengan Pak Alex ini sebagai CEO dari Interaktif. Nah, Pak Netizen, kita akan bertemu lagi ke Connect Episode berikutnya. Saya Martin Ade Dan saya DSW Dr. Sandi Wahyudi serta Saya Alex Surya Raharjo. Sampai jumpa lagi. sampai Connect Vision. jumpa Pak Netizen. Sampai jumpa. Thank you.